pendidikan, pola asuh, dan komunikasi yang ada di TK Eksperimental Mangunan. Yuk kita saksikan! Halo Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di rumah. Di masa pandemik ini, tentu saja di mana-mana banyak orang yang mulai kebiasaannya dengan menanam macam-macam benih atau biji-bijian seperti sayur dan juga macam-macam buah-buahan. Tetapi apakah kita menyadari bagaimana benih itu tumbuh? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Menariknya adalah ketika menanam benih, setiap hari kita akan selalu menanti dan melihat kapan benih itu akan mengeluarkan tunasnya. Ada rasa penasaran yang sangat besar, bahkan keinginan untuk terus-menerus memastikan benih itu tumbuh atau tidak ya. Ketika benih itu mulai memunculkan tunas, kita merasa sangat bahagia, lalu berusaha merawatnya dengan menyirami dan memberi pupuk hingga suatu saat tanaman itu tumbuh dan bisa berguna bagi kita. Bapak Ibu sekalian, dinamika inilah yang terjadi di rumah kita, rumah eksperimental, rumah bermain dan belajar bersama. Kita meyakini bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang tanpa kita sadari. Tugas kita hanya menghantar dan menolong peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan potensi-potensi menjadi anak manusia yang utuh. Rawamangun mengatakan bahwa semua orang adalah guru dan semua orang adalah murid. Siapa saja, apa saja bisa menjadi guru dan murid. Artinya bahwa aku, guru, orang tua, masyarakat, lingkungan sekitar bisa menjadi sumber belajar. Apalagi di masa pandemik ini, kita akan semakin melibatkan banyak orang dalam pembelajaran kita. Inilah visi TK Eksperimental Mangunan, yaitu sebagai sekolah, sebagai komunitas pembelajar yang eksploratif, kreatif, dan integral. Eksploratif artinya orang yang suka belajar, kreatif orang yang gembira dalam mencoba, integral orang yang mempunyai tawaran dan memaknai hidup. Dalam membangun komunitas ini, komunikasi dan perhatian menjadi pilar utama. Komunitas adalah tempat dan ruang kita tumbuh dan berubah. Komunitas menjadi ajang perjumpaan di mana guru dan orang tua memberikan kesaksian hidup. Kita hanya bisa bertumbuh dan berkembang dalam kebersamaan. Bapak Ibu, di TK Eksperimental Mangunan ada 4 nilai yang sangat penting yang kita hidupi bersama. Yang pertama adalah gembira, peduli, mandiri, dan percaya diri. Keempat nilai ini tak terpisahkan. Namun yang menjadi kunci adalah kegembiraan. Hati yang gembira membuat kita bisa belajar dan bisa melakukan apapun. Dan yang kedua adalah kurikulum kita. Karena gimana sih pembelajaran kita? Kurikulum kita adalah pohon kurikulum Mangunwijaya. Kok bisa ya kurikulum itu pohon? Untuk mengetahui lebih lanjut, Bapak Ibu akan dibantu oleh guru kita untuk bisa mengerti tentang bagaimana kita melakukan pembelajaran di TK Eksperimental Mangunan. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian di TK Eksperimental Mangunan. Kami semua menyambut Anda datang ke sekolah ini. Saya Gita. Saya adalah wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Tahun ini adalah tahun yang bersejarah. Mengapa? Karena memang seluruh dunia sedang berjuang untuk membuat dunia lebih baik dan lebih bersih. Kita semua menjadi pelaku dan juga saksi sejarah. Kondisi pandemi ini kita belajar banyak hal. Salah satunya adalah kita semua menyadari betul bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama yang ada di rumah bagi anak-anak kita. Kedua, kita menyadari bahwa sumber belajar itu ada di luar kelas kita. Banyak sekali, seperti tanaman, tumbuhan, dan lain-lain. Seperti Bapak Ibu lihat di sini, ada sebuah poster yang bernama Pohon Kurikulum Mangunwijaya. Kami di TK Eksperimental Mangunan menerapkan kurikulum yang organis. Organis berarti bahwa semuanya adalah utuh dan juga saling berperan untuk mendukung satu sama lain. Tahun pembelajaran 2020-2021, Sekolah Mangunan mengangkat tema
berani mekar di tanah Indonesia, tanah Pancasila. Berani berarti kita semua mengambil peran memekarkan potensi yang ada di dalam anak. Mekar berarti semua potensi yang ada di dalam anak yang 7 modal. 7 modal itu adalah yang pertama karakter, kedua adalah bahasa, 3 orientasi diri, keempat logika kualitatif, 5 pengenalan diri hati, keenam kerjasama, dan yang terakhir adalah olahraga. Berani mekar di tanah Indonesia, tanah Pancasila akan kita jalani dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah subtema anak jempol. Anak jempol berarti bahwa anak mempunyai potensi yang perlu dikembangkan. Maka anak diajak untuk mengenali dirinya dan juga menyayangi dirinya, sehingga seluruh potensinya akan keluar. Subtema kedua adalah hati kita. Di sini anak diajak untuk menyadari betapa berharganya orang-orang yang ada di sekitarnya, yang membantu tumbuh kembangnya. Yang terakhir, subtema bumi kita. Kita akan mengajak anak berperan untuk bertanggung jawab terhadap alam sekitarnya sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Semua ini akan dikemas dalam project based learning dan akan disampaikan dengan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan media seperti Telegram, Facebook Group, dan lain-lain. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita berjalan bersama untuk tujuan yang sama bagi anak-anak kita. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua TK Eksperimen Mangunan. Kita berjumpa lagi. Nah, kita akan belajar lagi di tahun ajaran 2020-2021. Saya Bu Sisil sebagai kesiswaan ingin menyampaikan beberapa program tentang pola asuh yang ada di TK Eksperimen Mangunan. Nah, salah satunya yang kami unggulkan yaitu tentang pola asuh pemetaan yang sesuai dengan 7 model anak, yaitu yang pertama itu tentang karakter, yang kedua tentang bahasa, lalu yang ketiga tentang orientasi diri, lalu yang keempat yaitu tentang logika, yang kelima itu tentang kerjasama, yang keenam piranti, lalu yang ketujuh itu tentang olahraga. Nah, Bapak Ibu guru, kami akan mendampingi putra putri Bapak Ibu guru yang ada di rumah dengan bagaimana cara saya akan memantau pola asuh yang ada di rumah itu sesuai tidak dengan pemetaan 7 modal anak yang sudah kami sampaikan. Dan Bapak Ibu guru bahwa pembelajar yang sejati itu adalah yang memerdekakan anak. Jadi nilai-nilai Ramomangun ini yang akan kami anut, bahwa ajrih asih itu kunci utama agar putra putri Bapak Ibu berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ajrih asih ini, ajrih itu berarti takut bukan berarti anak itu seperti disiplin militer, tapi itu penghormatan kepada guru dan teman-temannya. Asih itu berarti kasih sayang. Tidak kasih sayang yang seperti larangan-larangan, tapi kasih sayang yang mengajak anak untuk diajak berdialog. Lalu anak diajak untuk mengungkapkan segala sesuatu keinginan anak yang ingin disampaikan. Jadi sebagai orang tua dan guru, kami akan mendengarkan keinginan anak. Nah, itulah Bapak Ibu guru adalah salah satu program keunggulan di kesiswaan kami. Selain itu, kami juga akan melakukan program pengenalan lingkungan sekolah yang mungkin Bapak Ibu guru tidak tahu lingkungan sekolah TK Eksperimen yang seperti ini karena berbeda dari yang lain. Namun karena keadaan seperti ini lalu pembelajaran kami jarak jauh, maka pengenalan lingkungan akan kami sampaikan melalui video. Nah, itulah program-program kami sebagai kesiswaan yang akan membantu Bapak Ibu guru untuk mendampingi anak-anak Bapak Ibu sebagai anak
yang berkembang sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih kami mengucapkan, dan kami sangat membutuhkan kerjasama orang tua sebagai partner kami. Salam Mangunan. Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dengan keadaan yang sehat. Saya Bu Lina. Tahun ini saya akan mendampingi sekolah, guru-guru dan orang tua sebagai kehumasan. Saya mengingat perkataan Romo Mangun mengatakan bahwa sekolah adalah masyarakat dan masyarakat adalah sekolah. Harapan saya atau harapan kami di masa pandemi ini, kita semua akan menjalin komunikasi yang baik, tentunya untuk perkembangan anak didik kita. Kita akan menggunakan berbagai macam alat komunikasi dan berbagai macam media pembelajaran untuk perkembangan anak didik kita. Tetap semangat untuk belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Salam Mangunan.